Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatila dari kelas 3 DPDP NRP 052. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengolahan sinyal, yakni proses mengenai penggunaan filter tepat waktu menggunakan filter FR. Nah, ini yang tujuannya adalah untuk mengimplementasikan filter digital FR menggunakan Octave atau MATLAB. Di sini adalah landasan teorinya. Jadi filter FR adalah sebuah filter digital yang dimana dia itu adalah singkatan dari finite impulse response. Finite di sini termasuk dia itu tidak mempunyai umpan balik dalam sistemnya atau terbatas. Di mana filter ini hanya mampu memfilter sebuah sinyal hanya dengan sekali saja, tidak mampu dia difilter berkali-kali, berbeda dengan IIR atau infinite impulse response yang dia memfilter sinyalnya secara terbatas. Seperti itu. Nah, untuk membuat dua filter style itu di tabel ini terdapat sebuah sintaks yang dimana adalah seperti ini. B sama dengan FIR 1 N, WN. Di mana B adalah koefisien filternya, ya. Di sini contohnya. Lalu FIR ini untuk sintaks untuk membuat dia itu menghitung filternya. N ini adalah tab filter atau jumlah order filternya, dan WN adalah frekuensi cut off dari sinyal tersebut. Seperti ini ya contohnya. Nah, kalau misalnya untuk membedakan caranya dia tuh um, low low pass filter, high pass filter atau dia band pass filter itu ditambahkan koma seperti ini. Kalau misalnya di sini koma low ini ya contohnya, satu ini adalah low pass filter. Jadi kalau low pass filter itu langsung saja bisa seperti ini, tanpa ini sudah lepas filter, atau bisa seperti ditambahkan seperti ini, itu termasuk lepas filter. Kalau misalnya nanti kita membuat high pass, tinggal ditambahi high. Kalau misalnya kita ingin band pass filter, kita tambahkan band pass ini. Itu untuk membedakan filter yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini ada soalnya, yaitu kita ada sinyal input yang terdiri dari 3 sinyal sinus. Yang pertama frekuensinya 1700, 2000 dan 2300, dan masing-masing itu punya amplitude masing-masing, yaitu 8, 10 dan 5. Nah, kita diminta untuk mendesain filter FIR-nya untuk mengambil sinyal masing-masing frekuensi. Yang pertama adalah LPF sini ya, LPF dengan cut off 1200 kHz, dan yang kedua adalah BPF dengan cut off-nya 2 kHz, dan HPF yang ketiga dengan frekuensi cut off 2,3 kHz. Di sini kita mencoba-coba sinyal itu sampai sinyal itu membaik hasilnya dengan order di bawah 100 ya. Nah, di sini langsung saja kita contohkan nih di sini. Di sini contohnya. Ini risetnya ya. Nah, pertama ini kita membuat LPF dengan frekuensi cut off 1700 ya. Nah, di sini ada tadi ya, gelombangnya. Gelombangnya ini terdapat 3 gelombang. Yang pertama ini ya, seperti yang di soal ini, dia mempunyai amplitude 8 dan frekuensinya 1700. Lalu yang kedua, dia mempunyai amplitude 10 dan frekuensinya 2 kilo. Dan sini yang ketiga terdapat amplitudenya 5 dan frekuensinya 2,3, seperti ini, 25 dan 2,3. Lalu ketiga sinyal ini ditambahkan dan kita plot sini dengan nama sinyal aslinya. Lalu kita buat sebuah filter nih. Filter ini saya gunakan ordernya adalah order 99 dan bagi sama dengan fs per 2. Jadi untuk syarat dari cut off itu sendiri itu dia itu ada yang namanya teori Nikus ya, yang sudah sesuai. Jadi frekuensi cut off itu 2 kalinya dari frekuensi samplingnya, agar nanti sinyalnya itu dapat tersampling dengan baik, sama seperti teori Nikusnya. Nah, di sini saya menggunakan WN sama dengan 1700 ya. Yaitu cut off-nya ini dibagi dengan ini baginya, yaitu frekuensi samplingnya di sini saya menggunakan 16 kHz dan dibagi 2. Lalu sini adalah sintaks untuk filternya, B sama dengan FVR N, WN, low. Jadi sini saya menggunakan filter ya, N ini order 99, WN ini dengan frekuensi cut off 1700, dan merupakan filter low pass filter LPF ya. Lalu kita plot sini
Dan di sini adalah untuk memberikan filter. Jadi syntax filter itu apa namanya, menambahkan filter tadi ke dalam sinyal ini yang telah kita berikan di sini ya. Sini yang telah kita berikan ini ya. Ini B, 1, X. Jadi B ini adalah dari yang ini, filternya ini, dan X ini adalah sinyal yang telah kita plot tadi. Lalu setelah itu filter sinyal yang sudah kita beri filter kita plot. Nah, yang kedua ini adalah untuk mengetahui respon frekuensi ya, respon frekuensi dari sinyal tersebut, yang dimana respon frekuensi itu pastinya membutuhkan sinyal itu dibawa ke dalam domain frekuensi dengan menggunakan FFT atau phase Fourier transform. Yang pertama adalah FFT dari sinyal asli itu, lalu yang kedua adalah FFT dari bentuk sinyalnya, dan yang ketiga adalah respon frekuensi atau FFT dari sinyal yang sudah kita beri filter. Langsung aja kita run ya di sini. Nah, dapat lihat ya di sini untuk yang figur yang pertama di sini ada sinyal aslinya, dan ini adalah bentuk LPF order 99 ini. Nah, di sini adalah sinyal setelah diberi filter. Oke, sesuai dengan analisa saya ini ya. Untuk memplot sinyalnya dari 3 buah seperti ini dengan spesifikasinya bertugas yang seperti atas tadi. Lalu kita membuat frekuensi lepas filternya, dan kita menggunakan cutoff 1700 ya di sini. Pada hasilnya yang terdapat bahwa sinyal noise tersebut berhasil berubah menjadi sinyal sinus murni meskipun pada awalnya terdapat sebuah offset atau ripple. Ini ya offsetnya pada ripple-nya yang pertama tadi. Lalu lihat bahwa sinyalnya sudah bagus meskipun ada offsetnya dari yang sinyal asli ini. Lalu pada yang kedua yang adalah hasil dari respon frekuensinya ya. Ini di sini dapat disebutkan bahwa dia itu tiga frekuensinya sampai amplitudo ya, ini 1700, 2 kilo dan 2,3 kilo. Ini yang 1700, ini 2 kilo, ini 2,3 dari respon frekuensinya. Nah, lalu karena ini LPF, jadi ini adalah bentuknya. Jadi dia itu melewatkan sinyal yang rendah. Lalu ketika sudah sampai 1,7 kHz, dia langsung diredam sinyalnya. Dan ini adalah hasil dari FT yang sinyal outputnya ya. Sehingga frekuensi pada sinyal akan akhir dapat dua nilai amplitudonya hanya tinggal terdapat pada frekuensi 1000 Hz saja. Di sini nilai amplitudonya ya hanya terdapat pada frekuensi yang 1700. Karena sinyal yang 2000 yang sini dan 2,3 ini diredam oleh LPF dengan cut off-nya 1700 Hz ini. Oke, lalu lanjut yang kedua ya, menggunakan BPF 2 kHz ini. Ini sama ya, tapi saya sini menggunakan frekuensi samplingnya 8000 Hz. Sinyalnya sama yang seperti awalnya, kita plot aslinya. Lalu di sini saya menggunakan order 90 dari filternya, baginya episode 2. Nah, karena ini merupakan sinyal bandpass filter, dari bandpass filter itu terdapat dua frekuensi. Yang pertama adalah frekuensi yang low dan frekuensi cut off yang high. Yang low-nya saya beli 1,8 kilo dan yang high-nya saya beli 2,2 kilo. Sehingga nanti bandwidth-nya berjarak antara berapa nih? 200, 400 Hz untuk bandwidth-nya. Tapi di tengah-tengah nanti dia 2000 di sini tengah-tengahnya. Lalu saya UN ini adalah cutoff-nya 2 cutoff ya. Nah, di sini sama ya seperti sinyal yang awal tadi, bahwa B ya filternya, N, WN adalah ordernya, order 90 dengan frekuensinya 2 ini 1,8 dan 2,2 dan merupakan bandpass filter di sini ya. Ini juga sama untuk sinyalnya. Nah, di sini saya menambahkan sebuah program ya di sini. Ini saya komen ya. Jadi saya tuh nanti membandingkan untuk sinyal ini untuk sinyal dengan order yang lebih tinggi, apakah hasilnya lebih bagus atau tidak ya. Sini sama yang seperti sebelumnya untuk membawa sinyal itu ke dalam respon frekuensi menggunakan FFT. Langsung kita run. Nah, di sini ada bisa lihat ya bahwa sinyalnya tadi sama seperti yang awalnya ya.
sinyalnya ini sinyal aslinya di sini ya. Ini sinyalnya. Nah, pada persoalan ini bahwa sinyalnya itu mendekati sinyal sinus murni ya di sini. Cuman dia membutuhkan waktu untuk idle atau dalam keadaan sinyalnya ini ya. Ada waktunya dia dalam keadaan idle. Ini adalah bentuknya seperti ini. Dan lalu yang kedua adalah bentuk dari frekuensinya. Sama seperti ini, dipilih order 90 adalah ini ya bentuknya. Jadi dia seperti ini, dia melewatkan, dia setelah dilewatkan, dia diredam, lalu dia naik nih, dilewatkan selama dari 1,8 sampai 2,2 dilewatkan, akhirnya dia turun lagi karena dua frekuensi cut off-nya. Ini adalah sinyalnya ya seperti ini. Dapat dilihat bahwa dia meredam dua sinyal nih. Yang pertama 1,7 hingga dia meredam yang sini juga yang 2,3 dan hanya memunculkan yang 2000 saja, yang 2000 saja. Seperti itu. Nah, ini juga ada contohnya saya sudah dua ya. Bahwa ini ada filter order 95 dan ini ada 90. Bahwa yang 95 ini dia tuh jelek ya. Dia apa namanya? Sinyalnya tuh sinyal kotak ya, sinyal kotak dan tidak membentuk sinyal sinus. Di sini tuh meskipun sinyal segitiga tapi dia sudah membentuk sinyal sinus, makanya saya memilih order 90. Lalu lanjut yang untuk yang ketiga, saya menggunakan high pass filter ya. Ini sama seperti yang awalnya sinyalnya. Lalu ini saya menggunakan order 80 dan cut off-nya 2,3 2300 Hz. Di sini sama aja seperti yang sebelumnya, order 80 dengan frekuensi cut off 2300 Hz dan ini adalah tipe high pass filter. Di sini juga untuk kompaknya, dan di sini saya juga membandingkan lagi dengan order yang lebih tinggi di sini. Saya komen ya. Lalu respon frekuensinya seperti ini sama seperti yang sebelumnya. Langsung saja kita upload yang high pass filter. Nah, oke, sudah berhasil nih. Lalu kita coba ya di analisa tadi ya, dan saya analisa. Nah, ini high pass filter ini bahwa sinyal diberi filter dengan order 80 ini hasilnya itu gelombangnya bagus meskipun pada awalnya itu terdapat overshoot. Ya, ini overshootnya ripple-nya di sini yang menyebabkan sinyal itu membutuhkan waktu untuk dapat menjadi bentuk yang baik, ada waktunya ya meskipun dia tuh baik. Lalu untuk respon frekuensinya di sini dilihat ya bahwa dia itu seperti ini ya. Yang namanya high pass filter dia akan melewatkan sinyal yang frekuensi tinggi dan akan berdampak rendah. Jadi ketika nanti sinyalnya sudah melewati frekuensi 2,3 kHz, dia akan akan melewatkan sinyalnya seperti itu. Dan ini dapat lihat bahwa frekuensi yang tadi ini yang rendah ini 1,7 dan 2 kilo ini diredam dan dia hanya melewatkan sinyal yang 2300 saja. Nah, di sini untuk membandingnya, saya membandingkan sinyal dengan ordernya ini, bahwa dengan order 99 ini dia lebih bagus, lebih jelek ya sinyalnya daripada 80. Karena order 80 ini tuh dia waktunya itu cepat untuk dalam kondisi ideal. Sedangkan 90 ini dia membutuhkan waktu yang lama untuk dalam kondisi yang bagus dan didapatkan hasilnya itu sama. Tapi yang ini lebih cepat dalam kondisi yang baiknya. Nah, ini dapat sebutkan seperti ini bahwa filter ini merupakan filter yang dapat sekali tanpa adanya feedback. Lalu ada tiga, yakni LPF, high pass dan BBF, band pass. Untuk LPF sendiri dia itu merasakan sinyal yang di bawah frekuensi cut off-nya, sedangkan indexnya akan redam. Lalu yang high pass itu dia kebalikan dari LPF, ini akan melewatkan sinyal yang di atas cut off dan akan sinyal yang di bawah itu akan diredam. Secara lebih bahas gabungan dari LPF dan LPF, yaitu dia akan melakukan sinyal dengan rentang bandwidth frekuensinya. Jadi ada dua F cut off, ya ini dia akan melewatkan sinyal di antara dua cut off tersebut. Nah, di sini semakin besar order pada filter sinyal akan dijadikan lebih bagus. Tapi filter yang tertinggi akan punya kekurangan, seperti sinyalnya harus menggunakan waktu yang lama untuk menjadi sinyal yang baik. Sampai situ penjelasan saya. Terima kasih. Maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.